Halo, balik lagi sama gue Rafa channel anime. Dan ya, balik lagi sama gue di konten anime news gitu cuy. Jadi kali ini anime news gitu cuy. Jadi ada sebenarnya ada kayak biasa sih ya. Cuman kali ini satu dulu aja gitu ya, karena yang menarik menurut gue satu gitu cuy ya, yaitu Sabiku Bisco gitu ya. Jadi ada kabar dari Twitter @sabiku_bisco gitu ya, yang season satunya tuh menurut gua keren banget gitu ya, menurut gua keren banget dan mencapai rating yang cukup tinggi gitu ya, 7,63 di live chart gitu cuy. Dan gue sendiri ngasih rating 8 gitu ya untuk Sabiku Bisco season ke-1 karena emang keren banget. Dan sekarang baru dapat kabar dari @sabiku bisco, Sabiku_bisco gitu cuy, itu dia dapat season keduanya gitu. Jadi dapat season keduanya itu dengan studio atau digambar oleh studio OS gitu ya. Nah, sini kelihatan ya megang busur gitu ya, dua-duanya megang busur, dan menurut gua cukup keren gitu ya. Untuk season satunya itu dia keluar tanggal 11 Januari gitu ya, 2022 gitu ya. Dan 12 episode, kemungkinan ini juga bakal 12 episode. Dan karena itu jadi gue langsung ini gue tanya gitu ya pendapat AI tentang kabar Sabiku Bisco yang mendapatkan season keduanya gitu cuy. Jadi ini gitu ya, gue udah tanya-tanya tentang pendapat tentang AI gitu cuy. Apa namanya tuh, gimana pendapatnya tentang Sabiku Bisco gitu cuy ya. Ini kita mulai dulu aja dari yang kabar aja dulu gitu cuy. Nah, ini dia sebagai AI gitu, dia nggak bisa ngasih opini pribadi gitu ya, karena dia nggak punya emosi, tapi dia punya bisa nganalisis apa ya tentang kabar Sabiku Bisco tentang season kedua ini. Dan ini kurang lebih udah gue rangkum ya, tenang aja, nggak gue baca semua, udah gue rangkum. Ya, ini pengumuman musim kedua gitu ya dari seri anime gitu ya, yang merupakan berita mengembirakan. Jadi emang menurut AI ini gitu ya, menurut pendapat AI gitu ya, untuk kabar season kedua ini cukup mengembirakan gitu ya, tentang cukup mengembirakan bagi yang nonton atau suka banget dari season ke-1 dari Sabiku Bisco gitu ya. Jadi dari pendapatnya season kedua ini gitu ya, dia nunjukin bahwa Sabiku Bisco ini popularitasnya tuh sama ceritanya tuh cukup bagus gitu ya dari musim pertama, dan dukungan untuk melanjutkan ceritanya atau memperluas dunianya. Jadi emang dapat dukungan dari ceritanya sama memperluas dunianya. Dan sini season kedua ini katanya ya, menurut AI ini memberikan kesempatan bagi kreator ya, Bismin itu adalah yang bikin Sabiku Bisco, untuk mengembangkan lebih lanjut ceritanya dan memperkenalkan elemen baru dan menyelesaikan titik-titik plot yang belum terselesaikan gitu ya. Ini gue belum, kalian bagi yang tahu plot hole-nya apa aja di Sabiku Bisco ini, kalian bisa komen di bawah, karena sini katanya ada plot hole gitu ya. Kalau menurut AI ini ada plot hole gitu ya. Ada plot hole di sini juga tuh, ada plot mana nih? Karakter, plot, and the world gitu ya. Dan gua nggak tahu plot yang dimaksud apa namanya tuh, plot yang dimaksud belum belum terselesaikan itu yang mana gitu ya. Nah, di sini perlu kalian, gue udah perlu kalian garis bawahi. Ini gue udah ketik gitu ya, yang paling itunya itu adalah penerimaan terhadap musim kedua ini tergantung pada sejauh mana ia bisa menyentuh dan memenuhi harapan penonton gitu ya. Ini yang perlu kita garis bawahi adalah menyentuh dan memenuhi harapan para penonton. Jadi emang karena season satunya itu keren banget gitu ya, season satunya keren banget, dan sebenarnya tuh ini nggak perlu dapat ada season keduanya gitu ya kalau menurut gua, karena ending dari season satunya juga udah perfect banget, udah klimaks banget ya menurut gua gitu cuy. Jadi emang penerimaan dari season kedua ini emang titiknya adalah menyentuh sama memenuhi
itu harapan penonton, karena emang season satunya emang udah keren banget di sini gitu ya, dan AI-nya juga setuju tentang itu. Jadi emang ya sependapat gue juga sama si AI-nya gitu ya. Jadi cukup berat karena endingnya itu cukup bagus gitu ya di season 1. Nah ini tentang season ke-1 gitu ya. Nah sini gue juga udah rangkum boy, tenang aja boy. Ini akhir dari musim pertama tergantung pada preferensi individu dan bagaimana akhir tersebut digembangkan dalam konteks cerita. Beberapa mungkin merasa puas dengan penutupan yang memuaskan, sementara yang lain mungkin merasa ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab atau ingin melihat lebih banyak perkembangan ceritanya gitu. Jadi emang yang tadi gue bilang ya, sama saya tuh bilang ya dari yang tadi sebelumnya, itu emang dari season satunya itu endingnya itu emang cukup memuaskan gitu ya, cukup banget memuaskan. Tapi gue nggak tahu nih pertanyaan apa yang belum terjawab gitu ya di Sabiku Bisco. Mungkin kita coba itu aja ya, apa namanya tuh, kita coba tanyain aja nih, gue copy paste aja mana tadi. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab nih bisa. Nah, untuk mengenai pertanyaan belum terjawab di akhir musim pertama ya, disarankan untuk membaca ulasan komunitas, karena gue juga nggak tahu apa gitu kan, ini karena anime juga udah tahun kemarin ya, udah cukup lama sih. Kalau menurut gue udah cukup lama juga. Gue juga ingat ceritanya juga sedikit-sedikit, tapi saya ingat gue nonton itu udah bagus gitu ya. Tapi gue nggak tahu nih pertanyaan apa aja yang belum kejawab, dan dia juga belum bisa jawab gitu ya. Apa dia suruh ngeliat itu forum komunitas anime. Kalian bagi yang tahu pertanyaan apa aja yang belum terjawab di season 1, kalian bisa di list ya 1 2 3 ya, sampai sebanyak apapun di kolom komentar gitu ya. Dan ini katanya sini musim pertama mungkin telah identifikasi pertanyaan tertentu yang belum terjawab atau aspek-aspek cerita yang membingungkan. Jadi emang katanya ada cerita yang membingungkan gitu ya di season pertama gitu ya, aspek-aspeknya gitu ya. Tapi gua nggak tahu gitu ya, karena memang juga udah dari tahun kemarin. Tapi menurut pendapat gue juga tadi setuju gitu ya, apa namanya tuh. Jadi penerimaan dari season keduanya ini tergantung dari itu gimana nanti dia ngedeliver dari season satunya. Kenapa? Karena season satunya itu perfect banget gitu ya menurut gue, endingnya udah perfect banget. Dan apakah dia bakal make formula yang sama di season ke-1 dengan segala macam plot hole-nya gitu ya. Nah sini untuk studionya itu dia nggak rubah, sama-sama studio OS gitu ya. Jadi untuk visual animasi segala macam masih sama kayak season ke-1, tenang aja. Sini source-nya like novel gitu ya. Jadi yang gue ingat ini anime ini tuh dunianya lagi apokalips gitu ya, dan ada fraksi pemerintah, ada apa segala macam bla 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 gitu ya. Ya kita lihat aja nanti season 2 nya ini masih TBA semua gitu ya. PV-nya belum keluar sama sekali, jadi kita mungkin nungguin aja PV-nya dan gimana jadinya season kedua dari Sabiku Bisco ini gitu ya. Jadi mungkin itu aja gitu ya, mudah-mudahan kalian menikmati gitu ya konten ini gitu ya. Nah ini mungkin tambah-tambahan gitu ya, karena ya masih 9 menit setengah gitu ya. Itu gua ngeliat tadi ada yang baru, ini apa namanya itu, ini mah itu ya, apa namanya, adaptasi anime bla 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 gitu ya. Nah Sword Art Online ini yang tambahan gitu ya. Satu lagi, Sword Art Online itu dapat lanjutannya, tapi bukan yang Sword Art Online nya, tapi yang Gun Gale cuy. Jadi Gun Gale nya si Pecan ya, kalau kalian lupa gitu ya, Pesempul cuy gitu ya, Pesempul gitu ya, Pecan gitu ya, dia dapat lanjutannya gitu ya. Jadi si ini tuh dia tuh sama dunianya sama kayak si gamenya si Sinon itu dulu gitu ya. Si Sinon ya ditembak
tembakannya Gangel ya, kalau gua nggak salah ingat gitu ya, si Sinon yang pakai sniper kalau kalian lupa. Jadi dia tuh ini dapat lanjutannya gitu ya sih, ya kan, yang Sao gitu ya, tapi yang bukan Sao, yang bukan karakter utama Kirito, tapi si cewek pink ini ya, si P10 ini gitu ya, P90 gitu ya. Jadi mungkin itu aja, dia ada dua gitu ya. Jadi mungkin itu aja, karena menurut gua cuman dua itu aja kabar yang menarik bagi gue untuk dibahas gitu ya. Jadi bagaimana pendapat kalian? Kalian bisa komen di bawah gitu ya. Untuk gue sendiri, gue nggak nonton Sao yang itu, yang si yang karakter utama cewek pink itu gitu ya. Gue juga Sao cuma nonton sampai, pokoknya sampai kelar si itulah ya, sampai di dunianya, si dunia sihir yang tak Kirito jadi lancip itu loh, kupingnya. Pokoknya gue nonton cuman sampai dunia itu kelar doang gitu ya. Untuk selanjutnya gue nggak nonton, yang baru aja gue nggak nonton Sao gitu ya. Jadi ya bagi yang nonton, kalian bisa komen di bawah gitu ya, seantusias apa gitu ya dari penonton dari Sao gitu ya, penggemar dari Sao. Gue mau ngeliat itu penonton Sao tuh gimana gitu ya, untuk wave-nya ya. Jadi mungkin sekian dari gue. Bagi yang mau ditambahin, komen di bawah gitu ya. Sekian dari gue, goodbye, dadah.